Di sini saya baru melakukan modifikasi font Batak Toba yang saya buat sesuai dengan kebutuhan Kongres Kebudayaan Batak Toba yang pertama. Kongres itu meminta bahwa inan di surat ba adalah yang lonjong, bulat lonjong seperti ini. Maka tombol untuk ba ini saya gunakan tombol Q di komputer. Ba yang normal tetap saya pakai. Kemudian pangolat dengan garis datar saya gunakan dengan tombol bar yang garis tegak lurus dan di atas backslash. Ini seperti ini bar. Ini pengolat pakai backslash yang biasa, yang garis miring. Export font as. Untuk font TT ini sudah saya install. Sekarang akan saya install untuk kebutuhan web TT. Saya akan ke folder Batak Toba modifikasi sendiri. Klik export. Suruh pilih foldernya Toba modifikasi sendiri. Select folder, harddisk E, folder Batak, subfolder Toba modifikasi, subfolder Toba, subfolder web TT. Oke. Kita buka filenya. Kita cari foldernya Batak Toba modifikasi, Toba web TT. Nah, inilah filenya yang akan kita gunakan untuk web, khususnya yang Toba modifikasi sendiri, extension WAV2. Ini akan saya coba upload ke hosting saya sendiri. Di sini saya buka cPanel. Di file manager saya buka public HTML. Kemudian ini saya memiliki website directory Aksara Batak. Saya masuk ke WP include. Di sini ada font. Kalau tidak ada, silakan tambahkan font. Nah, di sini sudah pernah saya upload yang ini, yang versi WAV untuk font Togarma. Nah, akan saya upload kembali ke sini. Upload, select file, font modifikasi sendiri Toba web TT, Toba modifikasi sendiri WAV2, open. Ini sudah ada di sini ya. Nanti akan saya sinkronkan ini ke website saya, website yang akan saya pakai menulis ini, Aksara Batak Toba. Ini sekarang saya pakai font Togarma. Nanti akan saya buat halaman khusus untuk menulis dengan font yang ini, Toba sesuai kebutuhan untuk kongres. Kalau kita gunakan cara penulisannya ini di Word atau di komputer, ini panduannya sudah saya siapkan, tombol-tombol yang akan digunakan. Kalau kita buka file new, home, Toba, jadi huruf-hurufnya itu nantinya akan seperti ini. Tombol A untuk anormal, tapi untuk varian A saya pakai tombol Z seperti ini, sama seperti yang ada di Batak Grammar, Van der Tuuk, dan Nommensen, yang Berita Nauli yang ditulis oleh Nommensen. Kemudian ba yang normal seperti ini, saya pakai tombol Q untuk ba sesuai kebutuhan kongres yang bulat lonjong seperti ini. Kemudian pengolat pakai normalnya pakai backslash, tapi permintaan kongres adalah datar seperti ini. Ini yang paling penting dari font ini sesuai kebutuhan kongres. Yang lainnya, kalau kita tampilkan seluruh keyboard, huruf kecil ya. Nah, kira-kira ini hurufnya.
untuk tombol huruf kecil. Jadi di sini juga saya pakai varian ma. Ma yang ada di font ini sebenarnya adalah M seperti ini, tetapi pakai tombol X untuk varian ma. Oke, kalau kita pakai tombol caps lock, ketika A ditulis seperti ini, maka ketika ditambah bunyi U, itu hanya untuk kebutuhan menulis ung. Maka agar tidak disalahgunakan pemakaian A ditambah U, maka langsung saya tambahkan dengan bunyi eng. Jadi caps lock A langsung ung. Demikian juga dengan variannya Z, tombol Z langsung ada ungnya gitu. Oke. Saya lanjutkan terus A sampai Z. Nah, inilah inani surat yang berbunyi U. Yang diminta Kongres di sini adalah salah satunya adalah ca. Ca tambah tompi ini menjadi ca. Kemudian K inani surat H mandailing. Kalau ca tadi inani surat sa mandailing, untuk K inani surat H mandailing ditambah tompi. Tompi saya pakai dengan tombol sama dengan equal, biar lebih mirip ke bentuknya. Jadi inilah salah satu yang dibutuhkan oleh Kongres. Ca dan K menjadi fonem di Toba. Kemudian tadi ba saya pakai tombol Q. Kemudian tombol bar untuk pangolat. Jadi menulis horas. Ini pangolatnya. Ma dihita sa lu hutna halak batak Toba. Jadi di sini sudah ada ba dan K. Misalnya kita mau tulis camat. Jadi seperti ini. Ini pakai yang ini kalau untuk pangolat daripada kebutuhan Kongres. Nah, sampai di sini teman-teman pengenalan daripada font Batak Toba yang saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan Kongres. Ada beberapa huruf yang paling penting, inani surat ba, inani surat ca, dan inani surat k, ditambah pangolat yang bentuk garis datar pendek. Saya Pitus Polikarpus Sulung Simanulung. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya.